Salam, selamat pagi saudara. Anda kembali bersama kami dalam program Daerah Bicara dari kantor Berita Radio KBR 68H. Kali ini program Daerah Bicara bekerjasama dengan Satgas REDD Plus mengangkat tema tentang penyerahan peta wilayah adat oleh AMAN, JKPP ke UKP 4 dan BIK. AMAN adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, kemudian JKPP, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, UKP 4, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, kemudian BIK ini adalah Badan Informasi Geospasial. Ada 4 narasumber bersama kami untuk membicarakan tema kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik dari BIK, ada Pak Nurwadedi. Selamat pagi Pak. Kemudian juga ada dari AMAN, Wasekjen AMAN, ada Bapak Mahir Takaka. Selamat pagi Pak Mahir Takaka. Selamat pagi. Terima kasih banyak sudah hadir Pak ya. Kemudian juga Direktur Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif Kasmita Widodo. Selamat pagi Pak Widodo. Selamat pagi. Ya. Saudara, Indonesia kaya budaya dan alam. Indonesia terdiri pula dari ribuan suku yang masing-masing memiliki struktur dan kepemimpinan adat. Tiap suku tentu memiliki wilayah masing-masing dengan sederet klaim yang melekat di atasnya, termasuk hak atas tanah baik secara komunal ataupun pribadi. Di sisi lain, di atas tanah adat itu terdapat komoditi penting. Sebut saja hutan mineral, kemudian emas dan juga tembaga serta minyak bumi yang menarik perhatian investor untuk membangun kegiatan ekonomi skala besar, termasuk upaya menjaga dan melestarikan lingkungan lewat kegiatan konservasi oleh pemerintah. Melihat situasi ini, penting bagi masyarakat adat untuk melakukan pemetaan partisipatif terhadap wilayahnya. Pemetaan yang tentunya bisa terintegrasi dengan gerakan One Map Indonesia untuk proses perbaikan tata kelola pertanahan ataupun kehutanan yang dikelola oleh pemerintah. Baik, kita langsung bertanya ke Pak Mahir Takaka dulu ini, dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, Pak Takaka ini apakah masyarakat adat kita sebenarnya sudah memiliki peta wilayah adat ini Pak? Iya, sebagian kecil masyarakat adat di seluruh Indonesia yang baru memiliki peta wilayah adat. Ini juga berangkat dari proses yang sangat panjang. Bagaimana masyarakat adat bisa menemukan salah satu alat yang bisa mendukung perjuangan-perjuangan masyarakat adat di Nusantara untuk menegosiasikan hak-hak adatnya, apakah untuk minta pengakuan dan perlindungan dari negara, atau apakah untuk menjadi salah satu alat untuk proses perencanaan pengelolaan wilayah adat mereka. Intinya adalah kami melihat bahwa peta wilayah adat ini merupakan salah satu alat yang bisa dan sangat efektif untuk dipergunakan oleh masyarakat adat dalam mengurus wilayah adatnya yang secara turun-temurun itu sudah merupakan warisan dari leluhur mereka. Itu salah satu fungsinya Pak ya? Ya. Nah, kemudian bagaimana peta wilayah adat itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang bisa membedakan itu telah berlaku Pak? Iya, salah satu bagi masyarakat adat yang sudah memiliki peta, mereka lebih terorganisir dalam mengelola wilayah adatnya. Mereka memiliki perencanaan tata ruang wilayah adat yang bisa mereka sepakati. Mereka juga mengetahui persis bahwa wilayah adat mereka saat ini sebagai penopang kehidupan atau menjadi sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat adat. Itu mereka tahu persis bahwa kalau kita punya hutan adat sekian hektar, punya sungai sekian luasnya, danau sekian luasnya, persawahan kita sekian luas, pengembalaan, kemudian lokasi-lokasi yang perlu diamankan, yang substans, misalnya tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan leluhur mereka sangat mengetahui persis dan bisa menunjukkan ke berbagai pihak bahwa inilah wilayah adat kami di sini yang masih bisa kita urus kalau memang membutuhkan sebuah pengelolaan bersama dengan pihak luar, dan ini yang tidak bisa sama sekali. Jadi intinya adalah mereka punya perencanaan yang cukup baik dalam mengurus wilayahnya. Ada batasan yang jelas ada Pak ya, batasan jika memang yang mau dikelola dengan pihak luar, ada yang boleh dan ada yang tidak. Ada yang boleh. Kemudian mereka lebih efektif ketika bernegosiasi dengan apakah dengan wilayah adat tetangga
maupun dengan pemerintah maupun dengan pihak luar, ketika mereka punya peta jauh lebih efektif menjelaskan kondisi-kondisi yang mereka hadapi, masalah yang mereka hadapi, dan mereka ketika ada proses mediasi dengan berbagai pihak luar, apakah misalnya mereka membutuhkan sebuah pengakuan lewat peraturan daerah atau SK Bupati, dengan peta yang mereka miliki ini sangat efektif untuk mendukung mereka. Nah, kemudian Pak Mahir, yang menjadi pertanyaan juga bagaimana sebenarnya pembentukan dari peta adat itu bila dikaitkan dengan pemetaan partisipatif gitu, Pak? Iya, pemetaan partisipatif ini salah satu metodologi yang sangat efektif, saya katakan dari awal. Jadi wilayah adat ini kan merupakan hak komunal. Jadi di dalamnya yang didorong adalah bagaimana kekuatan-kekuatan mereka dalam mengurus hak-hak komunal mereka, sehingga dengan pemetaan yang dilakukan secara partisipatif ini akan memberi ruang yang cukup bagi warga adatnya berpartisipasi, bagaimana memberikan masukan, bagaimana mereka memperbaiki, menata wilayah-wilayah adatnya berdasarkan pemangkuan pengelolaan yang telah berjalan secara turun-temurun, apakah kepada marga, kepada keluarga, atau kepada individu-individu di wilayah adat yang mendapatkan hak pengelolaan atas wilayah adat. Nah, saya ke Pak Kasmita Widodo. Nah, Pak Widodo kan ini Direktur Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. Mungkin bisa menjelaskan secara rinci juga, Pak, apa sebenarnya dimaksudkan pemetaan partisipatif, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pemetaan partisipatif intinya itu pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat ya. Kita sering bilangnya peta kampung sebenarnya. Oh, jadi, masyarakat di suatu daerah. Di suatu daerah. Ya. Jadi ini memang prosesnya melibatkan masyarakat, dan masyarakat yang menentukan jenis petanya seperti apa, siapa saja yang akan terlibat. Jadi kawan-kawan di JKPP intinya itu memfasilitasi, membantu proses tersebut. Jadi peta partisipatif adalah peta masyarakat yang dibuat, peta satu wilayah yang dibuat oleh masyarakat gitu. Intinya seperti itu. Nah, pemetaan sendiri di Indonesia itu kalau kita lihat sejarahnya itu sekitar tahun 90-an sebenarnya pemetaan partisipatif ini. Nah, kalau dengan jaringannya JKPP itu kita mulai tahun 96. Jadi sejak tahun 96 lah kita berproses belajar sama-sama masyarakat bagaimana menggunakan kompas, menggunakan GPS, menggunakan peta-peta dasar yang ada, supaya masyarakat ini mampu membuat petanya. Nah, ini yang sebenarnya tantangan buat kita semua, bagaimana masyarakat bisa mendefinisikan wilayah adatnya itu. Nah, itu yang kita lakukan sejak tahun 96. Jadi hampir 16 tahun lah kita berproses dengan pemetaan partisipatif ini. Dengan wilayah Indonesia yang cukup luas dan juga masyarakat adat yang banyak ya, Pak ya. Betul. Setelah 16 tahun itu apa yang bisa kira-kira disimpulkan? Jadi sampai 2012 ini kita sudah memfasilitasi sekitar 3,4 juta hektar. 3,4 juta hektar tanah masyarakat adat. Ini campur. Jadi campuran. Masih ada yang wilayah adat, ada yang juga wilayah-wilayah masyarakat lokal ya, petani dan sebagainya. Karena JKPP tidak hanya masyarakat adat sebagai konstituennya, tapi juga petani. Nah, jadi dari 3,4 juta ini ada sekitar 600-an site ya, wilayah yang kita petakan. Nah, ini sudah cukup banyak, tapi kalau dibandingkan dengan luas Indonesia masih sangat sedikit gitu. Jadi 3,4 tapi sudah kelihatan di peta dengan skala yang cukup besar, sudah kelihatan peta itu wilayah adat itu berada di mana gitu. Nah, ini capaian kita JKP bersama kawan-kawan Aman, bersama kawan-kawan anggota JKPP dan juga kawan-kawan lain yang di luar anggota JKP, yang memang saat ini JKP melakukan proses konsolidasi semua peta-peta partisipatif yang ada di Indonesia kayak gitu. Ada nggak Pak, misalnya kasus misalnya ketika melakukan pemetaan ternyata ini tidak termasuk daerah di sini, ternyata ada juga sengketa atau perebutan peta lah seperti itu? Ya, kalau namanya membuat peta kan orang selalu berpikiran soal batas. Ya. Itu yang pasti pertama dipikirkan. Jadi kita bilang ke orang di kampung, masyarakat adat, bahwa batas memang salah satu, tapi juga yang penting adalah yang Pak Mahir bilang soal penggunaan lahan. Nah, land use itu juga penting. Bagaimana masyarakat adat memahami soal kondisi wilayahnya, potensinya dan juga ancamannya, gitu. Nah, batas ini memang menjadi hal yang paling krusial ketika melakukan pemetaan partisipatif karena berkaitan dengan hak orang lain, hak wilayah adat yang lain. Nah, proses pemetaan partisipatif sendiri ini
kita bangun dengan melibatkan wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya. Jadi proses pertemuan kampung dan sebagainya memang dibangun bersama-sama, sehingga ketika menarik batas ya kan masyarakat adat nanti di situ menunjukkan ini loh batas wilayah kami, ini sungai ini. Nah itu juga harus disetujui oleh wilayah yang sebelahnya, sehingga proses menarik garis soal batas ini memang betul-betul didiskusikan, dibicarakan dengan masyarakat adat di sebelahnya. Jangan sampai justru proses pemetaan ini menimbulkan konflik. Nah, walaupun sebenarnya di mana-mana yang namanya konflik batas itu terjadi. Nah, pemetaan partisipatif ini sebenarnya adalah mengangkat persoalan itu ke permukaan gitu. Nah, kita berharap dengan mengangkat ini, dua komunitas yang selalu misalnya bertengkar soal batas ini bisa mendiskusikan sama-sama di atas peta itu. Masyarakat adat terbanyak di Kalimantan atau Sumatera ini, Pak? Kalau sebarannya nanti Pak Mahir bisa, tapi kalau yang sudah dipetakan paling banyak itu di Kalimantan. Kalimantan ya. Kalimantan Barat saja hampir 1,3 juta hektar yang sudah dipetakan. Nah, urutan kedua yang dari sebaran pemetaan yang nanti kita serahkan ke UKP 4 dan BIG itu selain Kalimantan adalah Sulawesi. Jadi ini yang paling banyak wilayah-wilayah yang sudah dipetakan oleh kawan-kawan anggota JKPP. Nah, Papua masih sedikit, baru beberapa lah. Ya. Gitu. Baik, saya ke Pak Nurwadedi dari Badan Informasi Geospasial. Pak Nur, ini sebenarnya apa sih hubungan antara peta wilayah adat dengan One Map Indonesia itu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari jaringan pemetaan partisipatif dan aman ini sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh BIG. BIG itu singkatan Badan Informasi Geospasial. Geospasial ya. Hasil transformasi yang awalnya itu instansinya Bako Surtanal. Nah, ini sebagai implementasi dari keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial. Dan spirit utama dalam undang-undang itu sebenarnya intinya adalah terwujudnya One Map itu. Karena pada One Map itu pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan IG secara efisien dan efektif, sehingga para pengguna itu bisa menggunakan IG itu secara mudah dan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi intinya itu, jadi untuk efisiensi, untuk menghindari duplikasi, dan untuk efisiensi dari kaitannya dengan pembelanjaan belanja negara untuk kegiatan survei dan pemetaan. Nah, sebenarnya dengan keluarnya BIG ini kami di BIG mempunyai visi ke depan, dan pendekatan apa yang kami dilakukan oleh BIG itu berdasarkan pada konsep koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan bahkan demokratisasi. Nah, kaitannya dengan permasalahan pemetaan ini memang sementara ini masih belum optimal, dan kami di IG sudah mempunyai tekad kami harus mewujudkan gerakan satu peta Indonesia ini. Dan pendekatan yang kami lakukan itu adalah kami kenal sebagai pendekatan sinergi ABGC. ABGC, A itu singkatan dari melibatkan para akademia, kemudian melibatkan dari unsur komponen B tadi, businessman atau pengusaha di bidang industri pemetaan, dan juga kaitannya dengan ABG, government, itu kementerian dan lembaga terkait, dan C itu community. Nah, peran dari teman-teman dari jaringan pemetaan investigatif dan aman inilah apa yang telah dilakukan kaitannya dengan pemetaan adat merupakan wujud konkret. Kaitannya memberikan dukungan implementasi daripada tercapainya One Map ini. Begitu, Pak. Kemudian Pak Nur, kalau persiapannya sudah oke, dan juga beberapa hal yang sudah terpenuhi, sebenarnya kendala di lapangan seperti apa, Pak? Jadi kendalanya begini, Pak. Kalau kita bicara pemetaan, itu kan bicara masalah skala. Nah, biasanya ya di lapangan itu apa yang dilakukan dibaca di lapangan dan informasi dipetakan diterjemahkan sama. Nah, ini yang menjadi kendala. Padahal kita dalam pemetaan itu menyajikan informasinya itu berdasarkan skala. Nah, sekarang ini kemampuan dari BIG dan setelah bekerja sama dengan UKP 4 mempunyai tekad bahwa kita di BIG harus atau wajib menyelesaikan ketersediaan peta rupa bumi, yaitu peta dasar, itu skala 1:50.000, skala minimal untuk operasional, supaya untuk menghindari dispute tadi. Tentunya yang lebih baik ya
bisa 1:1000 yang sangat-sangat ideal 1:1 tapi tidak mungkin itu ya. Tidak mungkin. Nah, inilah peran dari teman-teman LSM ini bisa mensosialisasikan, membaca peta dan sebagainya. Jangan sampai nanti pada ukuran-ukuran dimensi di lapangan yang sangat kecil tidak terbaca di peta, itu diterjemahkan dan akhirnya kaitannya dengan batas dan sebagainya akhirnya menimbulkan satu perselisihan. Nah, kemudian Pak Nur, posisi peta wilayah adat ini dalam One Map Indonesia itu berada di mana sebenarnya, Pak? Nah, sebenarnya begini, Pak. Dari BIG ini memang dari sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2011 itu kaitannya dengan kegiatan pemetaan sudah diorganisasikan sedemikian rupa bahwa untuk kaitannya dengan pemetaan dasar atau yang kami kenal sebagai IGD, informasi geospasial dasar. Dan yang kedua adalah kaitannya dengan peta-peta tematik di luar itu yang kami namakan sebagai IGT, informasi geospasial tematik. Nah, kaitannya dengan penyelenggaraan IGD itu menjadi kewenangan penuh dari BIG. Namun untuk IGT itu dilakukan oleh KL terkait sesuai tugas dan fungsinya. Kemudian juga dilakukan oleh BIG untuk mengakomodir peta-peta tematik yang strategis yang belum ada, tapi itu diperlukan oleh masyarakat dan bahkan perseorangan atau masyarakat diberi keleluasaan untuk melakukan pemetaan. Tentunya dalam hal ini kewajiban dari BIG itu adalah melakukan pembinaan. Nah, itu kaitannya dengan aspek-aspek georeferensi, geometrinya peta dan sebagainya, itu tanggung jawab BIG. Namun kaitannya dengan aspek legal, nah ini diserahkan kepada KL terkait. Nah, kalau misalnya kaitan dengan peta adat ini, yang berwenang itu ada Kemendagri. Tentunya kaitan seperti halnya misalnya ada peta adat yang diserahkan kepada BIG, itu sangat menyambut sangat positif dan sangat senang, dan itu menambah istilahnya itu perbendaraan peta tematik di Indonesia, dan itu fungsinya sangat besar seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Asmawi tadi. Nah, ini peta itu nanti akan kami telaah kembali. Tentunya ya kami sekarang BIG ini kan baru terbit setahun yang lalu, Pak. Kami sekarang mulai mempersiapkan perangkat-perangkat pendukungnya, terutama kaitannya dengan standar pemetaannya. Nah, nanti kami kaji, kami kelola. Nah, itu nanti kalau misalnya itu geometrisnya sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan, saya yakin itu pemetaan adat yang telah dibuat itu setelah memenuhi standar yang standar, karena dari teman-teman yang dari background geodesi, dan dia tadi juga menyebutkan kaitannya menggunakan peta dasar yang ada di BIG. Nah, ini saya rasa tidak mengurangi beban kami untuk melakukan validasi. Nah, dari sini nanti kami koordinasi dengan Kemendagri supaya peta ini menjadi legitimate. Jadi untuk masyarakat adat tadi ya. Ya, jadi memang kewenangan aspek legalnya itu kami dari BIG hanya bertanggung jawab memberikan masukan kepada Kementerian KL terkait kaitannya dengan aspek georeferensi kemudian geometrinya itu. Ya. Baik, Pak Nur, kita sapa dulu pendengar sebelum iklan, nanti dicoba dijawab, Pak ya. Kita angkat dulu Pak Suwardi di Kalimantan Barat. Selamat pagi Pak Suwardi. Selamat pagi, Bung Agus ya. Ya, bersama Nanda Pak, silakan. Ya, yang ada di KBR Marpanhas. Selamat pagi juga narasumber ya. Selamat pagi Pak. Selamat ya, pagi. Masih banyak tanah-tanah terlantar atau tanah-tanah liar ini di tempat kami yang memang remang-remang statusnya. Tanah ini berasal dari hutan negara beberapa puluh tahun yang lalu. Hutan terbabat tanah terlantar banyak akibat hukum berputar. Klaim pun beraksi karena demokrasi, terbit regulasi, terjadi kolusi. Ada tanah ulayat, konon punya rakyat, ada yang membantah, dimentahkan pemerintah. Jadi pertanyaan saya, kalau kita lewat IGT nanti, karena ini baru-baru kan, jauh mana nanti evaluasi atau penilaian terhadap implementasi hak atas tanah, baik itu berupa tanah negara maupun tanah ulayat. Ini menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Suwardi di Kalimantan Barat. Baik, nanti dicoba dijawab setelah jeda Pak ya. Dan nanti mungkin di sesi berikutnya kita akan mencoba ke peta wilayah adat terintegrasi dengan One Map Indonesia. Nah, saudara, Anda masih bisa bersama kami dalam program Daerah Bicara KBR 68H yang kali ini bekerjasama dengan Satgas REDD Plus.
penyerahan peta wilayah adat oleh Aman JKPP ke UKP 4 dan BIK. Kami kembali setelah beberapa pesan berikut ini. 8 tahun sudah pejuang HAM Munir dibunuh. Kenapa dia dibunuh? Siapa pembunuh Munir? Kenapa pemerintah mengabaikan dan membiarkan kasus ini hilang di telan waktu? Membela sesama yang tertindas haknya. Munir adalah ujian kita. Sebuah monumen Munir adalah pertanda agar kita tidak lupa bahwa kebenaran harus diungkap dan dituntaskan. Ayo, dukung petisi pembangunan Monumen Munir di kota kelahirannya, Batu, Jawa Timur. Buka situs www.change.org/Monumen Munir atau klik www.kbr68h.com. Lantas sematkan tanda dukungan di dalamnya. Petisi akan diajukan ke Wali Kota Batu setelah mencapai 5.000 dukungan. Munir, hidup dalam jiwa kita yang dahaga akan kebenaran. Asasi manusia di Indonesia. Ide bisa datang dari mana saja, namun aksi nyata membutuhkan nyali. Kalau bicara basicnya, saya sama sekali nggak bisa masak. Nah, sekarang bisa masak karena sering lihat dan terpaksa bisa masak akhirnya. Sebenarnya pangsa pasarnya luas banget ya kalau kita mau menggali masakan Timur Tengah dan kita sesuaikan dengan lidah Indonesia. Dapatkan inspirasi bisnis dari para pelaku usaha kecil menengah di Obrolan Ekonomi tiap Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di KBR 68H. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Daerah Bicara dari kantor Bita Radio KBR 68H yang kali ini bekerja sama dengan Satgas REDD+. Tema kita tentang penyerahan peta wilayah adat oleh Aman dan JKPP ke UKP 4 dan BIK. Silakan saudara, Anda bisa bergabung bersama kami di 0800 140 3131. Saya ulangi, 0800 140 3131 itu untuk sambungan bebas pulsa, atau Anda yang berada di Jakarta silakan hubungi kami di nomor 857 1044. Bisa juga kirimkan pesan pendek ke nomor 0812 118 8181. Baik, tadi sebelum kita memasuki jeda ada pendengar Pak Supardi di Kalimantan Barat. Mungkin bisa dijawab langsung ini oleh Pak Nurwadedi. Sebenarnya apa yang menjadi poin komitmen dari pemerintah terkait dengan tanah adat yang dinilai liar ataupun juga tanah ulayat atau tanah negara? Batasannya seperti apa sebenarnya, Pak? Jadi kaitannya dengan pemetaan adat ini seperti yang kami kemukakan tadi, itu adalah kewenangan daripada Kemendagri. Ya. Kaitannya dengan substansi di daerah. Karena kami di BIG ini kami dari instansi pusat, instansi pendukung. Jadi posisi kami di sini adalah menyiapkan infrastrukturnya kaitannya dengan penyediaan IGD tadi. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman JKPP dan Aman tadi. Ya. Itu kan dia sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat secara demokratis ya. Di komunal-komunal yang dimungkinkan akan terjadi dispute gitu atau perselisihan. Nah, itu intinya memang dalam pemetaan ini penarikan batas. Ini adalah kalau kita bicara batas, kalau kita bicara peta itu bicara kesepakatan. Nah, tentunya bicara kesepakatan pada bicara platform yang sama. Nah, kaitannya dengan wujud peta tadi, ya memang kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat dan terutama kaitannya dengan teman-teman yang di JKPP mensosialisasikan bagaimana sih cara metode menyajikan kondisi lapangan di daerah disajikan di dalam peta sehingga menjadi istilahnya itu dokumen pendukung. Dokumen pendukung kaitannya dengan hak pengelolaan sumber daya alamnya. Nah, ini tentunya kaitannya dengan isi daripada peta adat itu kan seperti itu. Di situ ada peta kondisi land use, mungkin kondisi sumber daya alam yang strategis juga mungkin dimungkinkan ada di situ. Dan itu digambarkan di dokumen, didokumentasikan menjadi dokumen yang sesuai dengan kaidah mapping. Nah, itu sebagai dokumen untuk pengusulan kaitannya dengan
hak-hak mereka itu di kementerian yang terkait. Dan di sini tentunya kaitannya tanggung jawab BIG adalah menyiapkan perangkat itu, bagaimana penyajian data secara geometris, geografisnya itu standar dalam kaidah-kaidah yang sekarang kita namakan jadi gerakan satu peta Indonesia itu atau One Map itu. Okay. Nah kemudian Pak Widodo, metode yang digunakan dalam pemetaan partisipatif masyarakat adat seperti apa Pak bentuknya yang sudah berjalan? Jadi ada dua pendekatan sebenarnya yang kita lakukan. Yang pertama pendekatan sosial ya. Jadi kita melakukan yang namanya social mapping atau upaya-upaya bagaimana informasi spasial itu juga bisa tergali. Dan yang kedua berkaitan dengan spasialnya, berkaitan dengan pemetaannya, nah teknis dan sebagainya. Nah dalam konteks pemetaan partisipatif sebenarnya yang lebih besar itu adalah aspek sosial sebenarnya. Karena ini yang agak beda dengan peta-peta lain ya. Karena dokumen yang dihasilkan dari proses pemetaan partisipatif ini adalah salah satunya informasi spasial, sejarah masyarakat adat, bagaimana mereka punya relasi antara warga adat dengan tanahnya, dengan wilayahnya, bagaimana kelembagaan adat yang ada di situ, aturan-aturan yang berlaku untuk misalnya pengelolaan hutan, pengelolaan sumber daya alam yang lainnya. Jadi ini dokumen yang penting dalam proses pemetaan partisipatif. Nah, di samping itu juga termasuk soal batas teritori ya, indigenous teritori atau wilayah adat itu di mana dia. Juga bagaimana masyarakat mengelola wilayahnya itu dimunculkan atau diwujudkan dari potret penggunaan lahannya. Mana yang mereka bilang sebagai kawasan lindung. Nah, atau hutan yang mereka lindungi, dan dalam konteks ini mungkin bisa jadi ini memang sama dengan areal penunjukan kawasan hutan oleh Kemenhut, tapi bisa jadi berbeda fungsinya. Nomenklatur yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan itu bisa jadi berbeda dengan konsep yang ada di masyarakat. Nah ini yang kita himpun, kita dokumentasikan di dalam peta partisipatif gitu. Dengan demikian masyarakat terlibat langsung ya? Oh iya, dalam prosesnya itu ya. Kami tidak melakukan pemetaan sebenarnya. Kami memfasilitasi, yang menunjukkan mana batasnya kita mereka panggil orang tua. Ya. Orang tua yang dulu daerah berburunya di mana, mereka tahu bagaimana dulu perpindahan mereka, itu yang diajak. Jadi kami hanya batasnya sini. Ya sudah, mereka kita ajarkan bagaimana membaca peta dasar, mereka kita gunakan bagaimana menggunakan GPS untuk navigasi, untuk survei mereka, dan itu mereka yang tentukan oke di sini ya, berarti diambil koordinatnya misalnya, dicatat apa titik itu, apa sejarah di tanah itu yang selalu kita buat di dalam proses pemetaan partisipatif. Dan khusus untuk masyarakat adat ini sudah berapa lama pemetaan partisipatifnya? Kita hampir 16 tahun ya. 16 tahun kita sudah berproses dengan peta wilayah adat ini. Gitu. Dari 16 tahun itu Pak Widodo, apakah masyarakat adat juga sudah cukup tahu atau paham dengan daerah konservasi dan mana yang bukan? Kemudian seperti Bapak katakan tadi, kategori hutan lindung ya Pak ya, atau macamnya gitu. Kalau pengetahuan tentang wilayah, mereka sebelum dipetakan sudah tahu gitu. Tahu, ya? Kita hanya merekam, mendokumentasikan itu. Kalau dari jumlah seperti Pak Mahir sampaikan, ini masih kecil dibandingkan dengan komunitas-komunitas adat yang di Indonesia. Aman misalnya punya berapa? 1.600, sekarang sudah hampir 2.000. Hampir 2.000 komunitas. Kita baru 600 titik, 600 site yang kita petakan. Jadi memang masih cukup besar lah tantangan untuk memetakan wilayah adat ini. Gitu. Baik, kemudian ke Pak Mahir Takaka, apa kekuatan pemetaan partisipatif Pak oleh masyarakat adat? Letak kekuatannya pemetaan itu seperti apa nantinya ke depan? Iya, letak kekuatannya adalah ini bagaimana pemetaan partisipatif ini memperkuat masyarakat adat terhadap hak-hak komunalnya. Jadi bicara pemetaan ini kan kita bicara wilayah, bukan tanah adat. Bicara adalah wilayah adat. Di dalamnya ada tanah-tanah yang memang peruntukannya sudah jelas secara turun-temurun. Jadi itu yang menjadi semangatnya kenapa peta ini menjadi bagian yang terpenting sebagai alat bagi masyarakat adat untuk memperkuat hak-haknya atas wilayah. Saya kira apa yang Pak Nur dan Pak Kasmita Widodo sudah jelaskan tadi, sekarang ini yang menjadi tantangan kami adalah terutama di Aman, masih sangat sedikit di Indonesia ini yang hasil pemetaannya itu diakui oleh pemerintah. Contoh di tempat saya di Kabupaten Luwu Utara baru ada 9 wilayah adat yang sudah memetakan wilayah adatnya yang mendapat pengakuan melalui SK Bupati. Di Jawa ini baru ada 1, yaitu di Kasepuh Hancis itu di Provinsi Banten, yang
secara langsung pemetaan wilayah adatnya itu di SK-kan Bupati Pak Nur dan Pak Widodo sebagai dari JKPP yang juga terlibat memfasilitasi prosesnya. Di Tanah Toraja dari 32 wilayah adat baru 1 wilayah adat, 1 lembang yang dipetakan, dan ini sudah mendapat pengakuan lewat SK Bupati. Jadi tantangan-tantangan kemudian ke depan adalah dari 2000-an sekarang anggota aman yang ada di seluruh Indonesia ini, artinya ini baru ada sekitar 40 wilayah adat yang mendapatkan legalitas seperti yang disampaikan oleh Pak Nur harus menjadi ranah dari Kemendagri. Tetapi di sisi lain juga kami juga menyampaikan bahwa lintas sektoral di pemerintahan ini juga sangat penting dengan kehadiran pemetaan wilayah adat. Mereka terbantu dengan proses-proses negosiasi, misalnya di Kementerian Kehutanan, untuk menegosiasikan antara hutan adat dengan hutan negara atau hutan konservasi, kawasan lindung, dan hutan produksi misalnya. Ini juga sangat membantu, walaupun memang konfliknya ini sangat tinggi sekali karena benturan hak antara hutan adat dengan hutan negara. Tapi dengan proses pemetaan ini ada proses-proses yang menjadikan solusi terbaik itu bisa ditemukan. Contoh di Ngatatoro di Provinsi Sulawesi Tengah, semua hutan adat ini masuk kawasan Taman Nasional. Tapi ketika ada proses pemetaan partisipatif dilakukan, kemudian negosiasi berjalan, akhirnya wilayah adat Ngatatoro ini di Kabupaten Sigi ini dikeluarkan dari wilayah Taman Nasional. Jadi ini juga ada success story di mana perjuangan-perjuangan masyarakat adat di Indonesia ini bisa kami buktikan bahwa inilah yang harusnya didorong di masa mendatang. Nah, kemudian Pak Mahir, ini kan apa sebetulnya poin penting yang bisa dilihat di peta wilayah adat yang bakal diserahkan aman bersama JKPP ini ke UKP 4 dan BIK ini, Pak? Iya, intinya kan bicara wilayah adat, di dalamnya tentunya ada hutan adat mereka yang wilayah adatnya masih ada hutan adat. Mereka punya lokasi tempat-tempat bersejarah, situs budaya, ada perkampungan, kemudian juga ada persawahan atau areal pertanian, ada peternakan, ada lokasi-lokasi yang lain. Nah, dari situ itulah yang disebut dengan wilayah adat. Jadi semua inilah yang kita akan serahkan ke pemerintah melalui UKP 4 dan BIG untuk di proses selanjutnya, dengan harapan bahwa proses yang sudah berjalan selama ini sudah puluhan tahun didorong di Indonesia, bagaimana masyarakat adat memetakan wilayah adatnya, kemudian untuk mendapatkan pengakuan, dan toh juga di beberapa daerah sudah ada pengakuan yang sangat real didapatkan oleh masyarakat adat. Dan momentum dengan One Map Policy ini saya kira sebuah peluang yang sangat strategis bagi masyarakat adat untuk menegosiasikan agar hak-haknya atas wilayah melalui peta yang sudah dibuat oleh masyarakat adat ini bisa terakomodir dalam sebuah proses perencanaan pembangunan, kemudian proses bagaimana kebijakan benar-benar sesuai mandatori konstitusi kita. Karena kan memang juga ini peta wilayah adat sangat mendukung ketika Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B dan 28I, kemudian TAP MPR nomor 9 tahun 2001 khususnya di pasal 4 ini sangat membantu sekali ketika undang-undang mengatakan bahwa wilayah adat itu harus jelas. Nah, pemetaan inilah yang menjadi solusi yang terbaik. Mungkin Pak Widodo ingin tambahkan soal poin tadi. Poin penting dari penyerahan ini adalah menghadirkan masyarakat adat di dalam negara. Ini pesan kami ya. Jadi karena selama ini tidak ada peta wilayah adat di negara ini. Nah, BIG dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 4 Pak ya. Ini adalah mandat yang besar buat BIG untuk memulai itu. Saya kira yang sudah dilakukan Pak Nur dengan kawan-kawan ini sangat baik. Sudah menyiapkan infrastrukturnya, tinggal
hal-hal yang sifatnya lebih teknis menurut saya. Karena secara substansi, secara aturan ini sudah ada. Tinggal teknisnya bagaimana peta-peta wilayah adat ini disesuaikan standarisasinya dengan BIG sehingga dia bisa masuk menjadi bagian informasi negara. Ini sebenarnya poin penting dari penyerahan wilayah adat ini. Nah, sebelum ke Pak Nur, ada pesan pendek juga ini yang harus dijawab ke Pak Widodo kayaknya dari Pak Indra di Denpasar. Apa kesulitan dari pemetaan partisipatif oleh masyarakat adat? Mengapa sampai membutuhkan waktu yang cukup lama hingga 16 tahun, Pak? Jadi kalau dari proses panjang ini emang karena ini kan proses sosialnya yang panjang gitu. Jadi dalam satu unit pemetaan misalnya kita memerlukan beberapa kali pertemuan untuk membangun yang namanya Pak Nur bilang sebagai kesepakatan. Ini yang penting. Kalau secara teknis 1 minggu, 2 minggu bisa selesai gitu. Tapi ini bagaimana misalnya masyarakat adat yang satu bersepakat bahwa wilayah adatnya di situ. Ini tidak sama setiap wilayah. Jadi 16 tahun 3,4 juta memang ini pekerjaan voluntari ya, pekerjaan rakyat ini, bukan kerjaan negara menurut saya. Yang menurut saya tetap harus diapresiasi walaupun gerakannya lambat gitu loh. Nah, apalagi kalau misalnya BIG sudah mencanangkan ini, kemudian Kementerian Dalam Negeri atau kementerian lain yang kompeten menggunakan ini, dia akan secara masif misal menggunakan anggaran negara untuk melakukan ini akan lebih baik lagi begitu. Ini kan anggarannya anggaran voluntari, anggaran dari masyarakat, anggaran dari kawan-kawan bagaimana pemetaan ini berlangsung gitu. Secara teknis sebenarnya tidak terlalu menyulitkan buat kita. Gitu. Baik, saya ke Pak Nur. Pak Nur, bagaimana sebenarnya gambaran peta wilayah adat yang terintegrasi nih Pak dengan One Map Indonesia tadi? Jadi kalau bicara terintegrasi itu adalah kita tidak bicara sendiri. Jadi dari kata One Map itu kan arti One Map atau satu tema itu menjadi tanggung jawab dari wali data tertentu. Nah, kalau misalnya dikatakan tadi nanti sebagai contoh misalnya peta adat ini sudah diakui oleh di aspek legalnya, kemudian dari aspek teknis sudah dikaji oleh BIG secara geometrisnya, georeferensi sudah menyatu menjadi satu sistem referensi nasional yang ada di kami. Nah, itu mungkin kami koordinasi dengan Kemendagri dan Kemendagri mungkin mengkaji lebih lanjut sehingga itu menjadi peta yang legal, peta yang bisa dipakai sebagai acuan dokumen acuan ya. Untuk dikatakan tadi karena peta adat ini kan sebagai perangkat untuk bagaimana untuk pengelolaan sumber daya alam di wilayah itu sendiri. Nah, ini harus diintegrasikan. Kalau kita bicara peta tematik itu banyak. Nah, terutama kaitannya dengan yang dikelola di Kementerian Kehutanan. Di situ ada peta kawasan hutan, ya. Di situ juga mungkin ada peta yang kaitannya yang sudah operasional yang dikelola oleh BPN. Di situ mungkin ada HGU perizinan ya dan sebagainya. Nah, ini tentunya dengan adanya peta terintegrasi ini kita bisa memotret kondisinya. Kita inginkan bahwa itu tumpang tindih tidak akan terjadi. Nah, ini bisa akan terjadi kalau menggunakan IGD atau peta dasar yang sama. Ada kita mulai dari situ. Jadi artinya terintegrasi tadi bagaimana kita menggabungkan, mensinkronkan fungsi dan juga aspek teknisnya, geometrinya dan sebagainya dengan instansi atau KL terkait. Jadi makna dari integrasi itu sehingga informasi yang ada di wilayah adat itu sudah disepakati, tidak sepihak. Katakanlah misalnya masyarakat mengagi batas di sini, mungkin dari Kementerian Kehutanan mengagi seperti ini batas kawasan dengan kawasan bisa suaka alam, hutan lindung dan sebagainya. Kemudian juga mungkin dengan kaitannya dengan perizinan-perizinan yang sudah ada, perkebunan, pertambangan dan sebagainya. Itu dengan teman-teman di BPN ya, itu yang mengelola perizinan-perizinan, sehingga artinya terintegrasi ini adalah sudah confirm dengan semua sektor yang terkait. Mungkin itu Pak. Setelah diserahkan ke Mendagri membutuhkan waktu berapa lama Pak buat kepastiannya itu? Wah, itu kami belum bisa mempunyai. Atau masih ada proses lain mungkin nanti ke depan. Intinya mungkin akan melakukan suatu kajian koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena yang tahu persis kan pemerintah daerah, bupati dan sebagainya memahami kondisi sosial ya, sosial budaya dari ada kesempatan dan mungkin teman dari Pak Widodo kaitannya dengan bagaimana proses bagaimana pengalaman dari peta adat menjadi yang sudah diakui tadi yang dari Pak Mahir tadi ada kurang lebih sekitar 40 itu mungkin dipakai sebagai awal atau awal data
bagaimana prediksi untuk pengesahannya itu mungkin bisa disampaikan oleh Pak Widodo atau Pak Mahir. Beberapa wilayah yang kami petakan itu diadopsi oleh pemerintah daerah. Misalnya di Lewolema ya, di daerah Flores Timur, Kabupaten Flores Timur itu kita memetakan wilayah adat. Tapi wilayah adat itu kebetulan itu satu kecamatan. Nah, begitu pemecahan kecamatan, peta wilayah adat ini diadopsi sebagai peta kecamatan. Ada beberapa 5 desa di sana. Nah, ini sebenarnya kan pemetaan sebenarnya negara ini habis dibagi menjadi wilayah administrasi desa, betul nggak Pak Nur? Harusnya kan begitu kan? Betul. Jadi yang namanya Indonesia dari mulai provinsi, kabupaten, kecamatan, desa itu harusnya habis, semua harusnya dipetakan. Tapi memang ini yang belum dilakukan oleh negara secara penuh. Baru beberapa waktu belakangan ini beberapa pemerintah misal di provinsi Kalimantan Barat sudah mulai melakukan pemetaan desa. Nah, di Kalimantan Barat contohnya di Kabupaten Skado kami memetakan 43 kampung awalnya, dari kampung basis unitnya. Kemudian kita gabungkan menjadi pemetaan desa, dan sekarang kecamatan Nangamahap itu yang kita petakan melakukan penataan batas desa. Jadi mereka sudah tidak usah melakukan pemetaan lagi, tapi tinggal mengadopsi peta yang ada, kemudian memasang patok berita acara penataan batas. Ini yang dilakukan. Jadi sebenarnya kalau ini standarnya udah ketemu, udah sama, sangat membantu menurut saya pemerintah daerah di masing-masing kabupaten. Bisa langsung diterapkan. Bisa langsung. Jadi nggak usah kalau menggunakan anggaran misalnya itu berapa lama proses pemetaan itu, proses sosialnya dan sebagainya. Jadi ini sudah diadopsi di beberapa pemerintah daerah, Pak. Kalau dalam konteks misalnya Bapak tadi bilang ini kewenangan pemerintah daerah. Jadi peta partisipatif ini bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk memetakan, kalau mereka kan pendekatannya unit pemerintahan desa tentunya. Nah, seperti itu. Pak Mahir ingin tambahkan? Iya, menarik sebenarnya bagi aman ya, terutama masyarakat adat yang berkepentingan agar wilayahnya terakomodir dalam kebijakan negara. Beberapa kita sudah tempuh, antara lain dengan membuat perjanjian kerjasama antara Aman dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menginventarisasi kearifan lingkungan hidupnya di Indonesia. Dan ini sudah berjalan sekitar 3 tahun yang intensif, dan sekitar berapa? Ada sekitar 10 peta. 10 peta yang dihasilkan. Jadi KLH. Ya, jadi saya kira ini sangat strategis sekali untuk bisa diadopsi kalau misalnya teman-teman dari Pak Nur dari BIG untuk bisa mengambil. Kemudian Aman juga sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2011. Memang ini cenderung tantangannya sangat besar sekali karena proses-proses regulasi juga di BPN sendiri. Ini juga yang belum kami temukan titik strategisnya di mana, apalagi dengan pergantian kepala BPN ini juga harus ada renegosiasi ulang terhadap perjanjian kerjasama. Tapi intinya bahwa peta wilayah adat ini secara internal bagi masyarakat adat ini akan menjadi warisan leluhur mereka kepada anak cucunya yang akan datang. Itu yang sebenarnya poin terpentingnya ya. Poin pentingnya. Yang kedua, ini juga menjadikan masyarakat adat ini jauh lebih profesional bagaimana menegosiasikan hak-hak mereka, apakah dengan negara, dengan pihak luar, atau dengan pihak-pihak wilayah tetangga, karena disinilah akan terjadi kontrak sosial yang baru. Bagaimana melihat wilayah adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia, karena mereka juga sadar ya, kami sadar di masyarakat adat bahwa NKRI ini dibentuk dengan keberagaman masyarakat adat di Nusantara yang sangat banyak sekali. Untuk itu pertanyaan kemudian adalah apakah kekayaan budaya keberagaman masyarakat adat ini tidak justru menjadi kekuatan yang sangat baik sekali untuk memperkuat posisi NKRI di dunia ini. Ini yang sebenarnya kami sangat harapkan dari berbagai pihak ke depan. Baik,
Baik Pak Mahir dan juga Pak Widodo juga Pak Nur, kita kembali jeda Pak ya. Setelah ini saya akan membacakan beberapa pesan pendek, banyak SMS yang masuk ke meja redaksi kami, nanti akan coba dijawab. Silakan saudara, bagi Anda yang ingin bertanya langsung, masih ada kesempatan sekitar 15 menitan ke depan untuk Anda bisa bertanya langsung kepada 3 narasumber kami di 0800 140 3131. Saya ulangi, untuk sambungan bebas pulsa silakan Anda menghubungi 0800 140 3131 atau 857 1044 atau SMS ke nomor 0812 118 8181. Anak Anda bukanlah anak Anda. Sebagaimana Khalil Gibran berkata dalam sajaknya, kalian adalah busur, dan anak-anak itu adalah anak panah yang meluncur. Dan begitu pula tugas orang tua. Jadilah busur yang kokoh, agar mampu melemparkan anak panah sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya. Ayo, siapkan masa depan putra-putri Anda dengan ikut program Keluarga Berencana. Siapkan mereka agar mampu meraih cita-citanya. Keluarga Berencana, 2 anak lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh KBR 68H untuk keluarga Indonesia. Saya Heru Saputra, pimpinan Radio Naracingga Rengat. Saya Rubianto, Direktur Radio Merapi Indah Magelang. Saya Ade Mawarni, selaku General Manager Radio Sonya FM Medan. Saya ingin mengembangkan situs atau web karena ingin maju dan berkembang untuk pemekaran informasi. Tentunya juga ingin mendapatkan informasi ada di websitenya KBR 68H. Radio Sonya FM memilih menggunakan web KBR 68H dikarenakan kerjasama dalam penggunaan web KBR 68H mudah, dan Radio Sonya juga bisa mendapatkan fasilitas link berita yang update setiap saat. Saya memilih memakai web KBR 68H karena hanya KBR 68H yang mempunyai jaringan di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Ayo, manfaatkan layanan pembuatan website beserta pernak-perniknya. Buka situs www.kbr68h.com atau hubungi Dodi Rosadi 0818 928 936 0818 928 936. Saudara, kita memasuki sesi akhir dari program Daerah Bicara KBR 68H yang kali ini bekerja sama dengan Satgas REDD+. Silakan 0800 140 3131 bagi Anda yang ingin bertanya langsung ke narasumber kami. Baik, sudah ada pendengar di Padang, Sumatera Barat, ada Pak Anto. Selamat pagi Pak Anto. Silakan Pak. Terputus, sayang sekali Pak Anto di Padang. Saya bacakan beberapa pesan pendek dari Cirebon. Ada Pak Endah yang mengatakan bahwa selamat pagi untuk semua Pak narasumber. Gerakan Peta Indonesia ini apakah menyuarakan tentang kepentingan masyarakat adat? Apa buktinya? Kira-kira apakah juga akan merekomendasikan tentang pemberian sertifikat terhadap tanah adat? Silakan Pak, dijawab satu dulu. Ya, saya kira mungkin ini pertanyaan yang menarik ya, bahwa salah satu bukti kita kan bicara wilayah adat kan hak-hak komunal. Jadi bicara sertifikat ini sebenarnya hal-hal yang paling personal dan sangat krusial ketika dibicarakan di proses pemetaan di wilayah adat. Karena kami memahami bahwa sertifikat individu inilah justru salah satu proses yang mempercepat peralihan tanah-tanah adat ke pihak luar. Proses transaksi jual beli jadi mudah, dan ini sebenarnya yang juga harus disadari oleh masyarakat adat. Kenapa misalnya peta partisipatif ini menjadi hal yang terpenting dari proses penguatan hak-hak komunal di wilayah adat. Nah, kemudian ada juga pertanyaan mungkin Pak Widodo coba dijawab, apakah dengan keberadaan peta tersebut juga akan mempermudah konflik masyarakat adat dengan perusahaan yang kerap terjadi di berbagai daerah, Pak? Ya, ini pengalaman kita hampir 16 tahun. Peta partisipatif ini memang awalnya hadir itu karena konflik. Awalnya ya? Iya, awalnya hadir itu karena
ada perizinan, ada kawasan hutan dulu. Awal-awal kan banyak sekali HPH yang masuk di kawasan membuka-buka usaha di wilayah adat. Nah, ini yang awal. Jadi peta wilayah adat ini adalah upaya masyarakat adat untuk menyelesaikan konflik atas wilayah adatnya yang berhubungan dengan perusahaan dan sebagainya. Jadi dengan peta ini kan peta masyarakat itu menunjukkan ini loh wilayah kami, ini loh sejarahnya. Kok bapak-bapak dari luar misalnya tiba-tiba atau perusahaan datang dengan perizinan dengan membawa peta juga gitu. Nah ini yang coba kita buka sama-sama petanya di atas meja gitu loh. Nah bapak bisa berhak di situ misalnya perusahaan atau ini masyarakat adat dengan bukti-bukti ini sehingga balance dia. Punya informasi yang sama gitu loh Pak. Dan di beberapa daerah di Papua paling banyak kasusnya ini perusahaan masuk dan masyarakat tidak bisa berbuat banyak karena mereka juga memegang peta juga. Nah, saran apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat adat melapor kemana nih kira-kira kalau ingin ada kasus seperti itu Pak? Kalau ini udah banyak kita lagi sedang fasilitasi bagaimana Pulau Padang ya, kasus misalnya di Pulau Padang itu juga yang dengan perusahaan HTI itu sekarang lagi kita petakan. Jadi petakan dulu wilayah mereka, setelah itu baru kita buka sama-sama peta perizinan yang ada. Nah itu jadi kami punya 14 simpul wilayah pemetaan partisipatif di Indonesia yang basisnya provinsi. Nah ini di 14 simpul inilah ada fasilitatornya, ada alatnya, ada orang-orang GIS yang akan membantu, ada peta-peta dasar yang diperlukan. Jadi silakan kawan masyarakat yang mau wilayahnya dipetakan menghubungi kawan-kawan CKPP bersama kawan-kawan aman di beberapa wilayah yang punya simpul pemetaan partisipatif itu. Ya, saya mungkin tambahin sedikit. Ini sangat menarik. Maaf Pak Nur. Sebenarnya apa yang dijelaskan Pak Dodo itu adalah memang yang menjadi salah satu proses kenapa peta itu menjadi penting. Jadi dia menjadi alat negosiasi bagi masyarakat adat dengan entah perusahaan dengan pemerintah. Kemudian mengenai informasi kemana bisa disampaikan pengalaman di Aman misalnya saat ini ada beberapa wilayah adat yang sedang kita mediasi, pemetaannya sudah selesai, misalnya Cek Bocek di Sumbawa yang sedang berkonflik dengan perusahaan Newmont, kemudian didukung oleh pemerintah. Jadi saat ini kita sudah sampai ke Komnas HAM dan bahkan lagi diproses untuk negosiasi ke pihak-pihak yang memiliki wewenang atau otoritas untuk menyelesaikan kasus ini. Juga ada di Pekasa di Sumbawa juga. Satu wilayah adat ada 43 rumah penduduk itu dibakar habis oleh pemerintah lewat Dinas Kehutanan dan Satpol PP dan aparat dengan alasan bahwa wilayah ini adalah kawasan hutan. Sementara masyarakat adat juga bilang kami secara turun-temurun sudah di sini. Bahkan sebelum penunjukan kawasan hutan kami sudah di sini. Jadi dengan pemetaan inilah yang menjadi salah satu alat yang bisa membantu karena peta itu kan satu paket. Dia ada tadi Pak Dodo sudah sampaikan. Ada dokumen tentang sejarah asal usul mereka. Jadi mereka juga tidak asal memetakan. Jadi sejarah kawasan, sejarah wilayah itu harus benar-benar disepakati oleh masyarakat adat. Nah kemudian Pak Nur, ini setelah penyerahan kira-kira apa nih Pak yang bakal menjadi diskusi alat pembahasan isi MOU antara Aman, JKPP, kemudian UKP 4 dan BIKIN terkait dengan peta wilayah tadi? Sebenarnya bukan diskusi alat, cuma karena peran kami itu menyiapkan infrastruktur ya. Tentu infrastruktur teman-teman itu dari mungkinnya jaring teman-teman LSM ini kan biasanya kan progresif ya, aktif gitu ya. Nah di satu sisi kami juga mempunyai kendala ya PIG dan tapi kami sudah mempunyai tekad bekerja sama dengan dikoordinasi oleh UKP 4 dan kami insya Allah tahun 2013 bisa menyelesaikan peta dasar RBI 1 banding 50.000 sebagai peta dasar yang akan digunakan oleh teman-teman LSM tadi kaitannya dengan pemetaan adat. Jadi sebenarnya kaitannya dengan bicara kaitannya peta adat itu tidak lepas dari bicara peta dasar. Nah ini peran BIG ada di situ. Dan di situ nanti juga kaitannya dengan standar pemetaan tematiknya. Nah kaitannya untuk pemetaan tematik ini memang kami baru memulai ya paradigma baru ini dan tentunya kami nanti akan berencana kaitannya di sinergi kelompok kerja tematik tadi. Nah di situ bisa jadi kami kan melibatkan teman-teman dari komunitas termasuk dari
teman-teman JKPP dan Aman itu menjadi kelompok kerja pemetaan wilayah adat. Nah, itu nanti akan kami di forum itulah kita membahas berbagai masalah kaitannya dengan perpetaan. Nah, ke depan insya Allah tahun 2013 ini teman-teman dari JKPP dan Aman juga akan kami undang. Salah satu saya masukkan ke komunitas kami di kelompok kerja IGT. Jadi kami punya komunitas, Pak, untuk menyelesaikan One Map ini. Itu tekad kami itu membuat kelompok kerja IGT menyelesaikan masalah yang masif ini, kami pecah-pecah sesuai dengan temanya, termasuk diantaranya itu peta adat. Jadi diantaranya itu tekad kami, dan insya Allah kami dalam membangun sinergi ini ya istilahnya tidak ada istilahnya diskusi alot, karena saya yakin kita mempunyai visi yang sama kaitannya dengan peta adat ini. Tentunya ya bagaimana masyarakat yang di daerah itu bisa hidup sejahtera. Itu target dalam waktu dekat ya Pak ya? Ya insya Allah 2013 itu tekad kami 2000 bisa menyelesaikan peta RBI sebagai peta dasar 1:50.000. Ya, terakhir mungkin Pak Widodo dan Pak dari Aman ingin ditambahkan kira-kira ini masukan apa sebagai bahan evaluasi ke depan Pak yang harus segera dilakukan? Jadi saya menyambut baik ya forum IGT itu Pak ya. Jadi beberapa kali juga kita sudah mendiskusikan ini dengan kawan-kawan di BIG bahwa bagaimana masyarakat sipil itu terlibat dalam proses itu. Nah, hal yang mendasar menurut saya yang perlu kita pertimbangkan untuk sama-sama adalah bagaimana mendekatkan supaya gapnya tidak terlalu jauh nih antara metode yang dilakukan oleh kawan-kawan JKPP misal dan Aman dengan standarisasi yang ada di BIG. Karena kalau hal-hal teknis ini sudah bisa disepakati, menurut saya tidak ada hal lagi hambatan kita untuk bisa memasukkan peta-peta wilayah adat. Jadi memang semacam standar SOP antara SOP tentang pemetaan partisipatif ini kita harus bangun sama-sama Pak. Karena memang belum ada standarnya ini setiap wilayah masing-masing. Artinya setiap negara bisa berbeda-beda. Nah, ini kesempatan yang baik menurut saya ke depan memang kita sambut baik Pak kalau nanti kawan-kawan di BIG juga kita mendiskusikan bagaimana SOP tentang pemetaan partisipatif ini bisa kita diskusikan. Pak Mahir silakan. Satu mungkin yang saya usulkan ya, pertama yang menjadi agenda kerjasama ke depan ini adalah bagaimana sharing informasi dan data ini menjadi hal yang kita optimalkan. Yang kedua, harus ada proses-proses, misalnya mungkin kita ada lokasi-lokasi percontohan atau pilot, bagaimana integrasi antara JKPP, Aman dan BIG UKP 4 melakukan proses pemetaan yang bisa memang menghadirkan sebuah solusi yang terbaik bagi masyarakat adat dan bangsa ini untuk keluar dari konflik kepentingan demi sebuah keadilan. Yang ketiga, memang proses-proses pemberdayaan ini yang harus tetap dilakukan. Bagaimana teman-teman dari BIG dengan kapasitasnya yang ada, yang dimiliki JKPP, ada capacity building bersama yang didorong. Saya kira ketiga hal ini yang perlu kita kawal ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Mahir Takaka dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, kemudian juga Pak Kasmita Widodo, Direktur Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, kemudian juga Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik dari Badan Informasi Geospasial, Pak Nurwa Dedi. Terima kasih banyak Pak sudah bersama kami. Terima kasih. Menarik diskusinya dan sukses selalu ke depan Pak ya. Terima kasih. Salam Nusantara. Iya. Salam Nusantara Pak. Dan saudara, kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung bersama kami dalam program Daerah Bicara Kantor Berita Radio KBR 68H yang kali ini bekerja sama dengan Satgas REDD+. Kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah menelpon ataupun mengirimkan pesan pendek. Kami juga sekali lagi mohon maaf tidak bisa membacakan satu persatu pesan pendek yang Anda kirimkan karena kita memiliki keterbatasan waktu. Akhirnya Senanda Hidayat dibantu Dimas Rizky di meja produser. Kita jumpa kembali pekan depan. Salam.